Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Saya banyak request ya supaya saya membahas tentang itu tawaran Indobarometer Pak Sepo Hudori ya, yang memasarkan mulai sekarang itu ini Jokowi dan Prabowo untuk bertarung ya pencalonan presiden tahun 2024 sehingga Pak Jokowi itu menjadi presiden 3 periode. Lah ini saya nggak usah serius ya, itu piye toh Indonesia itu kan orang bagian dari civil society ya. Pak Hudori yang Indobarometer itu orang pinter sebenarnya, itu sebenarnya orang pinter. Lihatin cara saya pakai topi itu menunjukkan bagaimana saya meresponnya. Jadi pertama, saya juga sudah lihat ya perspektif dari Rocky Gerung ya di channelnya itu pagi-pagi tadi sebelum saya ada acara keluarga seharian ini ya, itu banyak yang pesen itu ke saya itu supaya saya bahas itu ya. Sekarang gini, pertama kita lihat asas manfaat mudorotnya ya. Kenapa harus kita milih lagi tuh? Kita sekarang gini, sekarang ini periode kedua Pak Presiden Jokowi kan kelihatan ya semuanya menurun ya, ekonomi menurun. Terus menurut Alfian Tanjung banyak orang yang masuk penjara, anak muda sekitar 10.000 yang dipenjara katanya ya di Bang Edi Channel. Terus kemudian tokoh-tokoh yang mengkritik kekuasaan itu yang masuk penjara itu 70 sampai 100 orang, termasuk ya Habib Rizik, Gus Nur, Anton Permana, orang-orang kami itu Syahganda dan lain-lain ya. Itu orang yang tidak berbuat jahat tuh, tidak membunuh. Yang membunuh 6 orang itu malah belum diapa-apain. Terus kata orang-orang ahli, indeks demokrasi kita turun ya, ekonomi jelas turun ya, banyak orang yang nggak bisa makan, artinya banyak orang dirumahkan, dan ya begitulah semua udah tahu ya. Dan kemudian prestasinya kemudian apa, pandemi, zona merah itu makin meningkat sekarang ya. Itu dari segi ekonomi, dari segi politik ya begitulah. Politik kan kita banyak orang sebentar-sebentar dilaporkan polisi karena dianggap mencemarkan nama baik, terus banyak orang ditangkap pikir gitu ya. Jadi kita hidup tuh nggak aman era sekarang ini, era Pak Presiden Jokowi periode kedua gini, terus Pak Prabowo, terus ulama-ulama juga diperlakukan secara tidak simpatik dan dikasarin dan juga dimasukkan penjara dan dihina-hina begitu ya. Ini terus era fitnah itu begitu luar biasa periode sekarang. Dan kemudian terbelah kan masyarakat itu, sisa dari residu itu sisa dari pertarungan pilpres ya tahun 2019 antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi kemudian sekarang Pak Prabowo yang tadinya jadi challenger sejati masuk ke istana, tapi pembelahan itu nggak hilang dengan sendirinya. Masa di bawah itu masih belum bisa menerima semacam ya dalam tanda petik ya begitulah yang dulu sampai ke MK itu ya, kecurangan maksudnya yang diselesaikan dengan MK, dan banyak ketidakadilannya terasa sekarang ini, hidup makin susah dan lain-lain ya. Terus belum pajak-pajak itu yang kemarin ada ribut, pajak sembako, pajak sekolah, pajak persalinan dan lain-lain. Orang makin berat, masyarakat makin berat karena semua dipajakin kan gitu ya. Terus sekarang dari segi Pak Prabowo itu manfaatnya apa? Dulu dia tiba-tiba, yang dulu kita dukung karena kita didorong oleh ijtima ulama untuk mendukung pasangan Prabowo Sandi, tapi tiba-tiba wala kalam wala salam, nggak memberikan salam, nggak memberikan ucapan apa-apa, tiba-tiba dia masuk ke kubu istana dan meninggalkan pengikutnya yang jutaan itu kecewa, padahal mereka tuh dulu mendukung ya, penuh dengan uang sendiri, dengan keringat sendiri, dengan biaya sendiri untuk datang ke kampanye Pak Prabowo dan mendukung supaya terjadi pergantian kekuasaan, supaya ada hope, ada harapan lebih baik hidup. Kita tumpangkan kita titipkan ya pesan-pesan, bukan pesan-pesan harapan-harapan kita itu ke pundak Pak Prabowo dan didukung oleh sebagian masyarakat untuk supaya terjadi satu udara yang lebih baik dalam periode setelah Pak Jokowi itu. Dan katanya kalau menang saya akan jemput Habib Rizik itu langsung ke Mekah. Tapi sekarang Habib Rizik justru dihinakan begitu rupa, hanya persoalan kerumunan di Megamendung dan di mana itu di mana di Tamburan, dan 6 pengawalnya dibunuh.
itu Pak Prabowo juga diem aja, tidak memberikan komentar apa-apa sebagai seorang manusia ya, gitu. Jadi terus kita mau berharap apa kalau kemudian mereka itu berdua ya, tapi takdir Allah kita nggak tahu ya kan, memimpin kita lagi di saat kita sudah susah selama 2 periode itu. Sekarang harapan apa yang bisa kita dapatkan? Orang itu hidup karena harapan, harusnya dua-duanya tidak usah dipilih ya. Tidak usah dipilih, harus ada pemimpin baru, misalnya Anies ya. Jadi nggak usah nyalonkan diri lah, karena juga orang juga sudah nggak ada, khususnya saya secara pribadi nggak punya harapan terhadap kepemimpinan kalau pasangannya adalah Pak Jokowi dan Prabowo. Secara pribadi silahkan komentar dan silahkan komentar, like dan share ya. Artinya tawaran yang diberikan oleh Indobarometer itu sebenarnya tawaran yang tidak kreatif ya, seperti kehilangan perspektif. Kekayaan intelektual itu harusnya dimunculkan dulu sebagai seorang calon presiden. Itu apa visinya, apa pikirannya. Jangan-jangan prestasi-prestasi yang kemarin itu yang tidak begitu mengesankan ya, hidup bukan tambah enak, malah kita hidup dengan penuh ketakutan ya, penuh kecemasan ya. Itu kok sekarang harus dipimpin oleh orang yang sama, ditambah oleh orang yang dulu kita percaya itu Pak Prabowo, tiba-tiba itu dia hilang dalam kelok jalan meninggalkan pendukung-pendukungnya yang jutaan itu, dan mereka sekarang dihadapkan satu pilihan pada calon pemimpin baru, yaitu Pak Prabowo yang dulu sudah melukai mereka. Pikirkanlah sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, juga tertua di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti saya normal sekarang.